Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mahasiswa. Kita ketemu lagi di perkuliahan ini, metodologi penelitian, pertemuan kelima. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah berbincang sedikit soal metode penelitian. Hari ini kita khusus membahas metode kualitatif. Ya, saya share screen dulu ya. Sebelumnya mengingatkan, silakan Anda mengabsen di video YouTube ini untuk memastikan Anda sudah selesai menyimak video ini. Baik, kita langsung saja membahas soal penelitian kualitatif. Tunggu sebentar ya, nggak bisa pindah ini. Ya, oke. Nah, apa itu metode kualitatif ya? Metode kualitatif itu adalah metode yang digunakan pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti menjadi instrumen kunci, kemudian pengumpulan datanya dilakukan secara triangulasi, lalu analisis datanya sifatnya induktif, kemudian hasil akhir dari penelitian ini dia lebih menekankan makna daripada generalisasi. Perlu saudara-saudara sekalian ketahui, objek dalam penelitian kualitatif ini dia objek yang alamiah ya atau natural setting, sehingga kemudian metode penelitian ini sering disebut metode naturalistik. Nah, objek yang alamiah, yang dimaksud dengan objek yang alamiah di sini adalah objek yang apa adanya ya, tidak tidak dimanipulasi oleh peneliti, sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki objek, setelah berada di objek maupun setelah keluar itu relatif tidak berubah. Nah, sebagai lawannya dari metode ini adalah metode eksperimen ya, di mana penelitiannya dilakukan dalam laboratorium, di mana kondisinya dibuat, kemudian peneliti melakukan manipulasi terhadap variabel ya, sehingga kadang-kadang sering terjadi bias ya antara hasil penelitian di laboratorium yang sudah dikondisikan sedemikian rupa dengan keadaan di luar laboratorium ya, yang keadaan sesungguhnya. Nah, dalam penelitian kuantitatif ya, biasanya peneliti ini ya untuk agak bedanya dari kualitatif ya. Nah, peneliti biasanya menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data atau mengukur status variabel yang diteliti. Nah, kalau dalam penelitian kualitatif, peneliti itu instrumennya, ya, sehingga dalam penelitian kualitatif itu yang dimaksud dengan instrumen itu adalah orang itu peneliti. Nah, untuk menjadi untuk bisa menjadi sebuah instrumen, peneliti harus punya bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga dia mampu bertanya, kemudian menganalisis, memotret dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Nah, kriteria data dalam penelitian kualitatif itu datanya data yang pasti, ya. Maksudnya adalah data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya, bukan data yang sekedar terlihat kemudian terucap pada saat itu. Misalnya saya contohkan data orang menangis ya. Nah, orang yang menangis itu harus dipastikan apakah dia menangis karena susah atau justru karena menangis karena bahagia. Ya. Nah, untuk mendapatkan data yang pasti maka diperlukan sebuah sumber data ya, dan itu harus berasal dari berbagai sumber ya, kemudian juga berbagai teknik pengumpulan data, jadi bakal macam-macam. Nah,
dua sumber data yang memberikan data yang berbeda, maka kemudian menunjukkan bahwa data itu belum pasti. Sehingga kemudian pengumpulan data dengan observasi, wawancara, itu bisa saja menghasilkan data yang berbeda. Ya. Nah, kalau misalnya ada data yang diperoleh kemudian masih belum jelas kepastiannya, maka penelitian masih harus dilanjutkan. Ya, jadi pengumpulan data dengan teknik triangulasi itu yang dimaksud di awal yang saya sampaikan tadi itu menggunakan dari berbagai sumber. Lalu juga pengumpulan datanya dilakukan secara berkesinambungan sehingga kemudian simultan ya, sehingga kemudian dapat diperoleh data yang pasti. Nah, dalam penelitian kualitatif itu pengumpulan data itu tidak dipandu oleh teori, tapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Oleh karena itu, analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian dikonstruksi menjadi sebuah hipotesis ataupun teori. Ya. Jadi ini bisa dipahami ya. Kita pindah selanjutnya. Apa perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif? Ada 3 hal ya yang membedakan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Tapi sebelumnya perlu saudara-saudara ketahui ya, untuk memahami metode kualitatif ini secara mendalam, kita harus tahu benar gitu bedanya dengan metode kuantitatif. Nah, perbedaan antara metode kualitatif dan kuantitatif itu bukan yang yang kualitatif tidak menggunakan angka, sedangkan kuantitatif menggunakan angka. Bukan begitu bedanya. Ya, perlu diketahui metode kualitatif ini tidak menolak angka, ya, dan menggunakan teknik statistik untuk penyajian data dan analisis. Nah, penelitian kualitatif yang mendalam yang mampu mengkonstruksikan hubungan antara fenomena itu bisa menggunakan statistik untuk mengetahui hubungan antar fenomena tersebut. Nah, statistik di sini itu tidak digunakan untuk menguji hipotesis, sehingga kemudian tidak ada kata signifikan. Ya. Jadi statistik di dalam kualitatif. Nah, apa yang membedakan antara kualitatif dengan kuantitatif itu ada 3 hal. Yaitu yang pertama, perbedaan aksioma. Yang kedua, perbedaan proses penelitian. Yang ketiga, karakteristik penelitian itu sendiri. Ya, mari kita bahas satu-satu. Kita mulai dari perbedaan aksioma. Ya, apa itu perbedaan aksioma? Apa itu aksioma? Aksioma itu adalah pandangan dasar, ya, teori paten, ya. Nah, aksioma penelitian kualitatif dan kuantitatif itu meliputi aksioma tentang realitas, kemudian hubungan peneliti dengan yang diteliti, kemudian hubungan variabel, kemudian kemungkinan generalisasi dan peranan nilai. Tapi ini terangkum dalam 3 hal ini ya. Jadi ada sifat realitas, kemudian proses penelitian, ya. Proses penelitian itu dihubungkan dengan hubungan peneliti dengan peneliti, kemudian hubungan variabel, kemudian kemungkinan generalisasi, dan terakhir itu karakteristik penilaian. Ya, kita akan bahas satu-satu ini soal perbedaan aksioma. Nah, di sini dia bisa diperhatikan tabel ini. Kita lihat dari sifat realitas, ya. Nah, dalam memandang realitas, gejala atau objek yang diteliti terdapat perbedaan antara metode kualitatif dan kuantitatif, ya. Jadi kalau dalam metode kuantitatif, realitas itu dipandang sebagai sesuatu yang konkret, dapat diamati dengan panca indera, dapat dikategorikan menurut jenis, bentuk, warna, dan perilaku. Ya, kemudian dia tidak dapat berubah dan bisa diverifikasi. Nah, dengan demikian, dalam penelitian kuantitatif, peneliti dapat menentukan hanya beberapa variabel saja dari objek yang diteliti. Kemudian dia bisa membuat instrumen untuk mengukurnya.
dalam penelitian kualitatif, realitas atau objek itu tidak dapat dilihat secara parsial, ya. Dia dipecah ke dalam beberapa variabel. Penelitian kualitatif, ya, itu memandang objek sebagai sesuatu yang dinamis, hasil konstruksi pemikiran, kemudian dia bersifat holistik atau utuh, ya, karena setiap aspek dari objek itu dia punya kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, ya. Jadi misalnya kalau kita mau meneliti performance sebuah mobil misalnya, ya. Nah, penelitian kuantitatif itu dia dapat meneliti mesinnya saja atau bodinya saja, tapi penelitian kualitatif dia akan bisa meneliti semua komponen dan hubungan antara komponen satu dengan komponen lainnya serta bagaimana kemudian kinerja pada saat mobil dijalankan. Ya, jadi realitas dalam penelitian kualitatif itu tidak hanya yang tampak, gitu, yang teramati, tapi sampai di balik apa yang tampak tersebut. Ya, saya masih kasih contoh lagi, misalnya, contohnya kita melihat ada orang yang sedang mancing. Nah, penelitian kuantitatif akan menganggap bahwa memancing itu merupakan kegiatan mencari ikan. Nah, kalau dalam kualitatif itu akan lebih dalam lagi dia memancing, misalnya dia mancing karena menghilangkan stres, jadi daripada nganggur, atau misalnya dia mencari teman. Jadi dari realitas itu merupakan konstruksi dari pemahaman kepada semua data dan maknanya. Ya. Kemudian berikutnya soal hubungan peneliti dengan yang diteliti. Ya. Nah, hubungannya adalah bersifat independen. Nah, dengan menggunakan kuesioner sebagai teknik pengumpulan data, maka penelitian kuantitatif itu tidak mengenal siapa yang diteliti, ya, siapa yang diteliti, kemudian responden siapa yang memberikan data, itu dalam penelitian kuantitatif, ya. Nah, beda kalau di kualitatif, karena dia human instrument dan kemudian teknik pengumpulan datanya melakukan participan observation atau observasi, kemudian dia melakukan wawancara mendalam, maka kemudian peneliti itu berinteraksi dengan sumber data, gitu. Sehingga kemudian peneliti kualitatif dia harus mengenal betul orang yang memberikan data, ya. Jadi dia harus mengenal betul, gitu. Kemudian yang berikutnya soal hubungan variabel. Nah, dalam penelitian kuantitatif itu melihat hubungan variabel itu sebagai lebih bersifat kausal, gitu ya. Ada sebab akibat, ya, sebab akibat, akan ada X kemudian dia jadi Y. Sehingga kemudian dalam variabel kuantitatif itu ada namanya variabel independen dan variabel dependen. Nah, dari variabel tersebut selanjutnya dicari seberapa besar sih pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Misalnya saya contohkan bagaimana pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar, begitu. Ya, artinya semakin orang semakin siswa berminat belajar, artinya semakin baik juga hasil belajarnya. Ya, jadi minat belajar tadi sebagai variabel independen dan hasil belajar sebagai variabel dependen. Ya. Nah, kalau dalam penelitian kualitatif dia sifatnya holistik, ya, tadi utuh, gitu ya. Dia lebih menekankan pada proses. Sehingga kemudian kalau kita lihat penelitian kualitatif itu lebih melihat hubungan antar variabel pada objek yang diteliti itu sifatnya lebih interaktif dan saling mempengaruhi. Jadi sehingga kemudian tidak bisa diketahui mana variabel independen dan mana variabel dependen, ya. Jadi hubungannya bersifat interaktif. Misalnya hubungan antara minat belajar dengan hasil belajar, ya. Jadi artinya makin meningkat hasil belajar, ya, minat belajar makin meningkat, maka hasil belajar pun akan semakin lebih baik. Tapi juga bisa saja
diasumsikan misalnya semakin tinggi minat belajar, maka kemudian waktu belajar juga akan semakin banyak begitu ya, karena dia sangat berminat untuk belajar. Kemudian yang berikutnya soal kemungkinan generalisasi. Nah, pada umumnya di penelitian kuantitatif itu lebih menekankan pada keluasan informasi ya, bukan kedalaman. Sehingga memang metode ini cocok digunakan untuk populasi yang luas, kemudian populasi luas dengan variabel yang terbatas. Selanjutnya data yang diteliti itu data sampel yang diambil dari populasi yang ada itu yang tadi dengan teknik random ya atau probability sampling. Nah, berdasarkan dari data sampel ini kemudian peneliti membuat generalisasi. Maksudnya kesimpulan sampel itu kemudian diberlakukan kepada seluruh populasi di mana sampel tersebut diambil. Nah, kalau dalam penelitian kualitatif tidak dilakukan ini generalisasi, tapi lebih menekankan pada kedalaman informasi sehingga sampai pada tingkat makna. Ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa makna adalah data di balik yang tampak. Ya, walaupun misalnya penelitian kualitatif tidak membuat generalisasi, gitu ya, bukan berarti hasil penelitian kualitatif tidak dapat diterapkan di tempat lain. Nah, generalisasi dalam penelitian kualitatif ini yang disebut dengan transferability, ya, transferability namanya. Ya, kalau dalam Indonesia bahasa Indonesia maksudnya keteralihan. Apa ini maksud dengan keteralihan? Maksudnya hasil penelitian kualitatif itu dapat ditransferkan atau dapat diterapkan di tempat lain manakala kondisi tempat lain tersebut tidak jauh berbeda dengan tempat penelitian. Ya, itu maksudnya. Kemudian terakhir soal peranan nilai itu ya. Jadi dalam melakukan pengumpulan data biasanya dalam penelitian kualitatif itu antara pengumpul data dengan sumber data itu terjadi interaksi. Nah, dalam interaksi ini baik peneliti maupun sumber data itu punya latar belakang, pandangan, nilai-nilai, kepentingan dan persepsi berbeda-beda. Sehingga dalam mengumpulkan data, kemudian melakukan analisis, kemudian membuat laporan itu akan terikat oleh nilai-nilai masing-masing. Berikutnya ini soal perbedaan aksioma. Kita pindah pada perbedaan proses penelitian. Ya, proses penelitian. Nah, dalam proses penelitian jelas ya, kuantitatif itu dia sifatnya linear, kualitatif dia sifatnya sirkuler. Nah, apa itu linear dan sirkuler itu ya? Saya jelaskan dulu di sini soal proses penelitian. Nah, kita mulai dulu dari proses penelitian kuantitatif, gitu ya. Jadi bisa dilihat dalam bagian ini, ya. Penelitian itu pada dasarnya untuk menjawab masalah, ya, untuk menjawab masalah. Nah, masalah merupakan penyimpangan dari apa yang seharusnya terjadi, ya. Nah, penyimpangan antara aturan dengan pelaksanaan, teori dengan praktek, perencanaan dengan pelaksanaannya dan seterusnya. Nah, penelitian kuantitatif dia bertolak dari studi pendahuluan dari objek yang diteliti ya, untuk kemudian mendapatkan masalah sebenarnya. Ya, masalah sebenarnya. Nah, masalah ini tidak dapat diperoleh dari belakang meja sehingga kemudian dalam penelitian kuantitatif ini perlu ada studi pendahuluan ya melalui fakta-fakta empiris di lapangan supaya peneliti itu bisa menggali masalah dengan baik ya. Nah, tapi ya untuk bisa menggali masalah dengan baik peneliti harus punya teori atau pengetahuan yang dalam gitu dengan referensi dengan topik yang nanti akan diamati di lapangan ya. Jadi Anda harus kuasai teori dengan berbagai referensi supaya kemudian masalah tersebut bisa dijawab dengan baik ya. Nah, makanya
apa namanya, setelah pengamatan yang ada, baru kemudian peneliti merumuskan secara spesifik ya masalah yang diamati itu, dan umumnya kalau dalam penelitian kuantitatif dibuat dalam bentuk kalimat nyata. Nah, untuk menjawab rumusan masalah yang sifatnya apa namanya, sementara, peneliti bisa membaca referensi teoritis ya yang relevan dengan masalah dan berpikir. Ya, selain itu penemuan penelitian sebelumnya yang relevan dengan masalah yang sedang ditangani itu dapat digunakan sebagai bahan untuk memberikan jawaban sementara ya terhadap rumusan penelitian. Jadi kalau jawaban terhadap rumusan masalah yang baru didasarkan pada teori dan didukung oleh penelitian yang relevan, tapi belum ada pembuktian secara nyata, secara empiris, maka jawaban itu disebut dengan hipotesis. Nah, untuk menguji hipotesis tersebut, peneliti dapat memilih metode ataupun pendekatan ataupun desain penelitian yang sesuai. Ya. Nah, pertimbangan ideal untuk memilih metode ini adalah tingkat ketelitian data yang diharapkan dan konsisten yang dikehendaki. Sedangkan pertimbangan praktis itu adalah tersedianya dana, waktu, dan kemudahan yang lain. Nah, dalam penelitian kuantitatif, metode penelitian yang dapat digunakan itu macam-macam. Ada survei, ex post facto, eksperimen, evaluasi, dan seterusnya. Ya. Nah, metode penelitian yang sesuai dipilih. Kalau sudah ada dipilih, maka peneliti kemudian bisa menyusun instrumen penelitian. Nah, instrumen inilah kemudian yang digunakan sebagai alat untuk mengumpul data. Bentuk instrumennya macam-macam, bisa tes, angket, kuesioner, pedoman wawancara, atau observasi. Nah, sebelum instrumen digunakan untuk mengumpulkan data, instrumen penelitian harus terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya. Ya, karena pengumpulan data dilakukan pada objek tertentu dalam bentuk populasi maupun sampel itu harus menggunakan instrumen yang dalam posisi sudah valid dan reliabel ya. Nah, soal apa namanya? Soal objek penelitian ya, satu hal yang harus jadi catatan kalau peneliti ingin membuat generalisasi terhadap penemuannya, maka sampel yang digunakan dalam penelitiannya itu harus mewakili populasi yang ada. Nah, terakhir setelah data terkumpul ya. Jadi kalau data terkumpul kemudian sudah dianalisis untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang sudah diajukan, maka kemudian kita bisa sampai pada kesimpulan apakah kemudian hipotesis yang diajukan tersebut ditolak atau diterima. Apakah penemuan itu sesuai dengan hipotesis yang diajukan atau tidak. Nah, terakhir baru kita bikin kesimpulan. Nah, kesimpulan ini bagian akhir apa namanya berupa jawaban daripada rumusan masalah. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, kita lihat di apa namanya proses ini ya, proses yang ada ini kita bisa melihat proses penelitian kuantitatif ini sifatnya linear ya. Maksudnya langkah-langkahnya jelas. Kita lihat mulai dari rumusan masalah, kemudian berteori, kemudian berhipotesis, kemudian kita mengumpulkan data, lalu analisis data ya, kita menganalisis data di sini. Setelah itu apa namanya? Setelah kita analisis data, kita membuat kesimpulan gitu ya. Membuat kesimpulan dan apa saran ya tentunya di akhir gitu ya. Nah, itu soal proses penelitian kuantitatif ya. Kita lihat bagaimana proses penelitian kualitatif ya. Nah, dalam penelitian kualitatif kalau kata Bogdan seorang ini ya, seorang ilmuwan dia mengatakan penelitian kualitatif itu kayak orang mau piknik ya. Dia baru tahu tempat yang akan dituju tapi dia belum tentu tahu pasti apa yang ada di tempat itu.
Ya, jadi dia akan tahu setelah kemudian dia masuk ke objek tersebut, dia baca informasi tertulis, kemudian dia lihat gambar-gambar, dia berpikir, kemudian dia melihat objek dan aktivitas orang yang ada di situ, dia lakukan wawancara dan seterusnya. Nah, di proses penelitian kualitatif itu kalau diibaratkan seperti orang asing yang mau lihat pertunjukan seni, tuh ya, dia belum tahu mengapa pertunjukan seni dia belum tahu bagaimana pertunjukan seni itu, ya. Dia akan tahu setelah dia, melihat, mengamati, menganalisis, ya. Nah, ilustrasi tadi saya sampaikan, bahwa walaupun peneliti kualitatif belum memiliki masalah atau keinginan yang jelas, tetapi dia dapat langsung memasuki lapangan, dapat langsung turun lapangan. Nah, pada saat dia masuk memasuki objek itu memang masih merasa asing ya terhadap objek tersebut seperti yang tadi ya orang yang belum pernah ke tempat wisata yang dimaksud tadi itu dia mungkin belum terbiasa. Nah, kalau sudah ada di dalam objek tersebut, dia akan bisa melihat segala sesuatu yang ada di tempat itu yang sifatnya masih umum gitu. Misalnya kayak tadi ya pertunjukan seni itu misalnya pertunjukan gambus begitu ya. Kita bisa lihat misalnya kalau orang pergi nonton gambus, gambus ya, yang main gitar-gitar orang Gorontalo punya itu. Misalnya dia lihat bagaimana pertunjukan gambus itu di tahap awal, penontonnya seperti apa, panggungnya seperti apa, gitar gambusnya seperti apa, pemainnya seperti apa, penyanyinya bagaimana, apakah ada orang nari dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian disebut sebagai tahap orientasi atau deskripsi yang di sini ya. Jadi memasuki konteks sosial ada tempat aktor aktivitas ya. Nah, pada tahap ini ya peneliti sudah mendeskripsikan ya. Dia sudah ada kesimpulan sih ya. Data yang diperoleh dia pasti banyak di sini dan bervariasi, belum tersusun dengan jelas, macam-macam begitu. Ya. Nah, kemudian akan masuk pada tahap kedua, tahap reduksi atau tahap fokus. Nah, pada tahap ini peneliti mereduksi segala informasi yang telah diperoleh pada tahap pertama. Proses reduksi ini, ya, reduksi yang ditemukan pada tahap 1 itu untuk memfokuskan pada masalah tertentu. Pada tahap reduksi ini, peneliti biasanya menyortir data dengan cara memilih mana data yang menarik, penting, berguna, dan baru. Data yang dirasa tidak dipakai itu akan disingkirkan. Ya. Nah, berdasarkan pertimbangan tersebut, data-data itu kemudian akan dikelompokkan menjadi berbagai kategori yang ditetapkan sebagai fokus penelitian. Ya. Jadi misalnya kalau dikaitkan dalam contoh pertunjukan gambus tadi yang saya ada bilang, peneliti misalnya hanya memfokuskan pada masalah gambus dengan pemainnya misalnya. Ya. Kemudian setelah itu akan masuk pada tahap ketiga, tahap selection. Nah, tahap ini peneliti mengurai fokus ya menjadi komponen yang lebih rinci. Ya. Jadi kalau ibarat pohon, fokus itu baru pada aspek cabang ya atau kalau pada tahap selection peneliti sudah mengurai sampai pada ranting buah dan daunnya. Ya, jadi kalau pertunjukan gambus tadi kalau fokusnya hanya di gambus dengan fokusnya di gambus maka di sini peneliti akan lebih dalam tentang gambus itu sendiri dan seterusnya gitu. DP warna, kemudian senarnya, bagaimana cara membuat gambus dan seterusnya. Nah, pada tahapan ketiga ini peneliti akan melakukan analisis yang mendalam ya terhadap data yang diperoleh. Maka kemudian peneliti bisa menemukan tema dengan cara mengkonstruksi data yang sudah diperoleh menjadi satu bangunan pengetahuan, hipotesis dan ilmu yang baru. Nah, hasil akhir dari penelitian kualitatif itu bukan sekedar menghasilkan data atau informasi yang sulit dicari melalui metode kuantitatif, tapi dia juga harus mampu menghasilkan informasi-informasi yang bermakna
bahkan hipotesis atau ilmu baru yang dapat digunakan untuk membantu mengatasi masalah dan meningkatkan taraf hidup manusia. Ya. Jadi apa namanya, di gambar ini ya, jadi proses di sini ya. Di gambar ini Anda bisa lihat misalnya informasi deskriptif ya. Maksudnya adalah gambaran lengkap dengan keadaan objek yang diteliti. Jadi jelas A, B, C, X, Y, Z. Kemudian informasi komparatif itu maksudnya gambaran lengkap ya tentang perbedaan atau persamaan gejala pada objek yang diteliti. Jadi bagaimana A1 dengan A2, X1, X2, kemudian ada informasi asosiatif tentang gambaran informasi lengkap keterhubungan antara variabel satu dengan gejala yang lain. Nah, proses memperoleh data atau informasi pada setiap tahapan yang tadi yang saya sampaikan, jadi dari deskripsi, reduksi, seleksi tadi itu dilakukan secara sirkuler, ya, berulang-ulang, ya. Jadi berulang-ulang, kemudian dengan berbagai cara, dengan dari banyak sumber, Ya, kita bisa lihat di di diagram yang saya tampilkan ini, setiap proses pengumpulan data itu dilakukan melalui 5 tahapan. Jadi setelah peneliti memasuki objek penelitian atau yang kita sebut sebagai konteks sosial, peneliti akan berpikir apa yang akan ditanyakan. Setelah menemukan apa yang dia tanyakan, maka peneliti telah menemukan pertanyaan sehingga selanjutnya dia akan bertanya pada orang-orang yang dia jumpai pada tempat tersebut. Setelah diberikan jawaban, peneliti akan melakukan analisis apakah jawaban yang diberikan itu betul atau tidak. Kalau jawaban di atas dirasa betul, maka kemudian dibuatlah kesimpulan. Nah, pada tahap kelima gitu ya, peneliti akan istilahnya mencandra ya, kembali pada tahap kesimpulan yang sudah dia buat. Apakah kemudian kesimpulan tersebut kredibel atau tidak. Nah, untuk memastikan kesimpulan yang dibuat itu kredibel atau tidak, peneliti bisa masuk ke lapangan lagi, mengulangi lagi pertanyaan yang sama dengan cara dan sumber yang berbeda, tapi kemudian tujuannya sama. Kalau kesimpulan itu diyakini memiliki kredibilitas yang tinggi, maka pengumpulan data tadi itu sudah dinyatakan selesai. Nah, perlu juga dipahami soal skop penelitian kualitatif. Ini dia macam-macam skopnya ya. Jadi bisa dilakukan pada lingkup kecil, bisa juga dilakukan pada lingkup yang lebih luas gitu. Ya, jadi bisa di satu situasi sosial, beberapa lingkungan sosial, kalau itu lembaga, sekolah, bisa. Jadi bukan bisa cuma satu sekolah, 2 sekolah, 3 sekolah, seterusnya, bahkan kemudian bisa satu satu kabupaten, satu provinsi malah gitu ya. Kita pindah berikutnya soal karakteristik ya, karakteristik penelitian. Ini saya tampilkan sedikit penyampaian dari beberapa ahli. Nanti selebihnya PPT ini akan saya bagikan sama kalian. Ini kalau menurut Bogdan dan Biklen ya. Nah, ini saya Inggris sih. Nanti dibaca-baca saja. Intinya begini. Penelitian kualitatif itu dia karakteristiknya ya itu yang pertama, nomor 1 ini ya, dilakukan pada kondisi yang alamiah gitu. Jadi langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci. Kemudian yang kedua sifatnya deskriptif ya. Data yang terkumpul itu berbentuk kata-kata atau gambar sehingga tidak menekankan pada angka tuh. Kemudian yang ketiga, penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada pada produk atau outcome. Kemudian yang keempat, analisis datanya secara induktif. Yang kelima, lebih menekankan pada makna. Maksudnya apa yang dibalik data yang diamati. Ya. Nah, ada juga kata Erikson. Kata Erikson soal penelitian kualitatif ini,
dari 4 poin yang ada ini jelas tuh ya, bahwa penelitian kualitatif itu dilakukan secara intensif. Jadi peneliti ikut berpartisipasi lama ya di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi. Kemudian yang ketiga, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan, dan kemudian terakhir dia baru membuat laporan penelitian secara mendetail, ya, secara mendetail. Jadi itu karakteristiknya. Nanti lebih detailnya bisa kalian lihat di tabel ini, ya. PPT-nya nanti saya bagikan ini PPT atau bisa disimak. Ya. Ini detail ya, sehingga kemudian kita bisa digunakan. Oke. Selanjutnya terakhir kapan ya? Kapan penelitian kualitatif ini bisa digunakan? Ya, pertama, jadi sudah jelas ya tadi ya, tidak perlu dipertentangkan ya karena antara metode penelitian kuantitatif maupun kualitatif karena dia punya keunggulan dan kelemahan masing-masing. Cuma yang jelas metode kualitatif ini cocok digunakan itu pada pertama bila masalah penelitian belum jelas, masih remang-remang atau mungkin malah masih gelap. Nah, ini cocok diteliti dengan metode kualitatif karena peneliti akan langsung masuk ke objek, kemudian melakukan penjelajahan, kemudian mendetil begitu sehingga kemudian masalah bisa dapat ditemukan dengan jelas. Nah, penelitian model ini biasanya peneliti akan lebih eksploratif ya pada objek. Kalau misalnya kalau diibaratkan dia ini lagi mencari sumber mata air, dia bergerak gitu. Kemudian yang kedua, memahami makna di balik data yang sampai. Jadi misalnya gini, gejala-gejala sosial, pendidikan itu tidak bisa dipahami berdasarkan apa yang diucapkan ataupun dilakukan orang. Setiap ucapan dan tindakan orang itu sering punya makna tertentu. Misalnya kan kalau orang menangis, tertawa, cemberut, itu kan maknanya bisa macam-macam. Nah, sering terjadi kalau menurut penelitian kuantitatif benar, tapi justru menjadi tanda tanya menurut penelitian kualitatif gitu ya. Misalnya kalau ada 99 orang menyatakan bahwa si A itu pemalas, gitu. Tapi satu orang menyatakan tidak gitu. Nah, mungkin yang satu orang ini yang benar ya karena misalnya ini ya contohnya penelitian kuantitatif yang sederhana-sederhana saja. Cinta seorang suami gitu ya pada istri itu bisa diukur dari banyaknya sehari dicium. Tapi kalau kualitatif semakin banyak suami mencium istri, maka misalnya jadi tanda tanya, jangan-jangan hanya pura-pura gitu. Jadi untuk mencari makna ya dari setiap perbuatan tersebut itu hanya cocok dengan penelitian metode kualitatif ya dengan teknik wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Kemudian yang berikutnya yang ketiga untuk memahami interaksi sosial, maksudnya interaksi sosial kan lebih kompleks gitu ya. Nah, dalam penelitian kualitatif itu wawancara mendalam itu sangat berperan tuh ya dalam interaksi sosial sehingga kemudian bisa kita temukan pola-pola hubungan yang jelas. Kemudian yang keempat memahami perasaan orang, nah, ya perasaan, minat itu kalau tidak diteliti dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam maka kita tidak akan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang tersebut. Ya, kemudian yang kelima untuk mengembangkan teori. Nah, metode kualitatif itu paling cocok digunakan untuk mengembangkan teori yang dibangun melalui data yang diperoleh dari lapangan. Nah, teori yang dibangun itu karena dia dari ground research ya. Nah, dalam metode kualitatif tahap awalnya itu kan dilakukan penjelajahan, kemudian mengumpulkan data mendalam, kemudian setelah itu kan bisa ditemukan hipotesisnya, hubungan antar gejala. Nah, hipotesis tersebut kemudian bisa diverifikasi dengan mengumpulkan data yang lebih dalam lagi. Nah, kalau hipotesis terbukti, maka tesis itu akan bisa menjadi tesis atau teori. Ya. Nah, kemudian yang keenam untuk memastikan kebenaran data. Nah, data sosial itu sering sulit dipastikan kebenarannya. Ya, kalau kita gunakan metode kualitatif
dengan teknik pengumpulan data secara triangulasi atau gabungan, maka kepastian data akan lebih terjamin gitu ya. Selain itu metode kualitatif, data yang diperoleh bisa diuji kredibilitasnya dan penelitian berakhir setelah data itu jenuh. Maka kepastian data akan bisa mudah diperoleh. Jadi kalau mau seperti orang mau cari itu ya provokator, maka sebelum kita menemukan siapa provokator yang dimaksud, maka penelitian tersebut kita belum menyatakan selesai. Terakhir, bisa meneliti sejarah perkembangan ya, misalnya seorang tokoh masyarakat, ataupun juga sejarah sekolah, sejarah kampus, itu bisa dengan data dokumentasi dan wawancara yang mendalam. Nah, soal jangka waktu, tadi sudah kelihatan. Yang jelas kalau kualitatif itu bisa lama tuh ya, bisa pendek itu kalau misalnya datanya sudah ada ya. Kemudian apa bisa digabungkan? Kira-kira bisa nggak? Iya. Yang jelas setiap metode penelitian itu punya keunggulan dan kekurangan, sehingga kemudian tidak perlu dipertentangkan karena cocok-cocokan, ya. Intinya gini, kalau kuantitatif itu cocok digunakan untuk penelitian yang masanya sudah jelas, ya, dan umumnya dilakukan dalam populasi yang besar, sehingga hasil penelitian dia kurang mendalam. Ya, kalau kualitatif, di mana masalah itu belum jelas, ya, sehingga dan dalam situasi sosial yang tidak luas, ya, sehingga kemudian dia lebih mendalam dan bermakna, ya. Jadi cocok-cocokan saja. Ya, yang jelas kita peneliti atau Anda sebagai mahasiswa harus paham karakteristik kedua metode itu sehingga tahu pasti kapan kita gunakan metode kualitatif, kapan kita gunakan kuantitatif. Karena jangan sampai kita gunakan kualitatif karena kita misalnya takut dengan hitung-hitungan gitu. Padahal meneliti dengan metode kualitatif yang benar jauh lebih susah gitu daripada meneliti menggunakan kuantitatif gitu. Ya. Nah, di sini saya ambil pendapatnya Pak Sugiono. Pak Sugiono ini salah satu tokoh gitu ya, tokoh statistik juga. Bisa dibaca-baca ini. Jadi beliau bilang dapat digunakan bersama untuk meneliti pada objek yang sama tapi tujuan yang berbeda. Ya, jadi kualitatif digunakan untuk menemukan hipotesis, kuantitatif digunakan untuk menguji hipotesis. Atau misalnya digunakan secara bergantian. Jadi tahap pertama gunakan kualitatif untuk menemukan hipotesis, kemudian hipotesis tersebut diuji dengan kuantitatif. Atau kemudian yang ketiga bisa digunakan bersamaan. Kalau ini kan bertahap ya yang pertama. Nah, asal kedua metode tersebut dipahami dengan jelas dan seseorang itu sudah berpengalaman gitu, bukan baru sekali meneliti. Ya. Nah, itu beliau sampaikan sebaiknya tidak berpikir untuk menggunakan metode tersebut dengan cara menggabungkan kalau baru penelitian ya. Jadi jangan dulu sampai ke sana. Terakhir, nah ini sih kalau Anda besok mau gunakan metode ini sebagai salah satu cara untuk melakukan penelitian, baiknya mulai sekarang siapkan diri dengan ini. Jadi rajin membaca, rajin menyimak-nyimak pengetahuan soal karena kalian di pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, soal kependidikan guru madrasah ibtidaiyah, rajin-rajin melakukan pengamatan, rajin-rajin membaca jurnal-jurnal dan sebagainya. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kita masih akan lanjutkan ini pekan depan. Saya berikan tugasnya sih sederhana ya. Tugas membuat resume materi ini. Buat resume materi ini minimal 2 halaman folio. Ya, masukkan di folder tugas. Folder tugas classroom. Oke. Ini ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi pekan depan. Kita masih akan melanjutkan soal
penelitian kualitatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.